Jadi teman-teman biasanya mahasiswa lain itu ketika mereka disuruh untuk membuat tugas karya ilmiah, tesis ataupun skripsi atau apapun, mereka objeknya itu adalah Persebaya dan bonek tidak jarang. Oh, iya? Nah, maka dari itu ya mereka minta bantuannya ke kami gitu. Jadi Cak, iki aku ono skripsi kayak gini, tolong dibantu wawancara dan lain-lain gitu. Jadi andil kita seperti itu, kita yang bantu mengenalkan bonek kepada lingkup kampus in positive way. Ini Mas, bonek Winsa dulunya Ya. tuh bonek namanya tuh bonek 117. Itu berdiri tahun 2008. Ya. Untuk apa? Untuk merubah bahwa bonek itu nggak anarkis. Ya. Sempat waktu angkatan saya masuk itu dimusuhi Mas sama dosen Mas. Oh ya. Dosen dan apa itu akademis lainnya itu dimusuhi Mas. Akhirnya kita itu membuat suatu perkumpulan. Ya, mereka melihat masyarakat Surabaya keseluruhan ya memang banyak orang yang punya uang, tapi ini supporter bukan customer. Kalau kamu lihat orang yang punya uang, Supporter bukan customer. Ada hal yang mungkin dipandang sebelah mata, namun chance mereka, semangat mereka, teriakan mereka adalah salah satu energi untuk mendorong tetap di jalur kemenangan dalam sebuah pertandingan. 11 pemain belum cukup, dialah pemain ke-12. Dulur, kali ini kita kedatangan tamu spesial, dan inilah dia, bonek kampus Winsa. Mas Dulur. Oke, siap. Ya. Oke, sebelumnya perkenalkan diri dulu teman-teman yang ada di sini. Mulai dari yang paling ganteng sendiri ini. Namanya siapa? Bisa dikenalkan? Nama Egi, anggota dari bonek Winsa 117. Oke, sebelahnya? Halo, aku Billy. Kebetulan lulus Februari kemarin. Ya. Anggota dari bonek Winsa 117. Sejak kapan? Itu aku gabungnya sejak semester 5. Oh, siap. Selanjutnya? Oke, saya Krishna dari perwakilan bonek kampus 27. Ya. Jadi nanti ada penjelasan tentang apa bedanya bonek kampus dengan bonek Winsa. Oke. Halo, saya Awang dari bonek Winsa angkatan 2011 pada waktu zaman YN sebelum UIN. Oh, sebelumnya Ian? Sebelum UIN. Oh, sebelum Win. Oke. YN. Nih, dulur-dulur, teman-teman, sebelum kita bahas tentang apa sih bonek kampus Winsa khususnya ya. Ini kalau kita lanjutkan paling enak kita ngopi dulu. Cek. Yuk. Ini yang punya kedainya, Mas Uce ini. Nah, ini manajernya nih. Oh, sini. Oh enggak Mas, harus pesan. Siap. Dari Saki dulu. Kopi susu creamy. Aku butterscotch ya. Tuh, ya Oke. boleh. Masuk kayak kuping ini. Oh, tuh. Ya nih. Oh, Mas, Kopi susu creamy. Kopi susu creamy. aku kopi susu gula aren. Oke, sambil nunggu kopi, boleh ngerokok di sini boleh. Ya. Aku Los kopi di susu sini. gula aren juga Mas. Kopi susu gula aren. Ini tahu teh. Iya. Lu ya kan? Coklat. Coklat. Coklat premium. Oke, ini. Butterscotch. Butterscotch. Tunggu sih Mas ya. Oke, Ya, Oke, terima kasih. thank you. Ngerokok. Kita ngerokok dulu. Nih, dulur kita hari ini kedatangan bukan satu tamu lagi, tapi banyak nih. Kelihatan kita kedatangan teman-teman yang bisa dibilang Persebaya fanatik ini. Supporter fanatik dari bonek kampus Winsa khususnya ya. Ini di sini siapa, kalau boleh tahu siapa ketuanya? Yang mana nih ketuanya? Ada nggak di sini? Ketua bonek Winsa Ah, berhalangan. oh beralangan. Iya. Oke. Kalau bonek kampus nih ketua. Oh gitu. Oke. Bonek kampus. Saya mau tanya nih, apa sih motivasinya membentuk satu komunitas ya? Ini komunitas atau organisasi sebenarnya? Sama. Komunitas. Komunitas. Bonek kampus. Itu motivasinya apa sih? Kira-kira teman-teman? Mungkin ada yang bisa mau jawab? Oke. Motivasi ya. Iya. Kita kan bicara masalah supporter Persebaya ya. Hmm. Aku manggilnya apa? Cak atau apa ini? Boleh? Cak ya. Ya.
Jadi motivasi terbesar kami adalah mendirikan sebuah komunitas ini karena memang di kampus kami, notabene di UINSA ini, itu memang sudah banyak organisasi-organisasi dan komunitas yang ada di dalam kampus tentunya. Cuman memang kalau kita rasa satu komunitas yang memang autentik dan subculture dari Surabaya ya cuma bonek tok. Betul. Nah, jadi memang yaitu di samping kita memang memiliki satu passion yang sama. Jadi akhirnya ya udah, toh kamu suka Persebaya, aku juga suka Persebaya, kenapa kita nggak bikin sebuah himpunan, sebuah wadah yang memang bertujuan untuk mendukung Persebaya secara bersama-sama. Itu makanya keren. itu sih ya. Jadi memang konteksnya di situ. Memang kita pingin mendirikan suatu himpunan, suatu komunitas yang memang autentik dari subculture di Surabaya. Karena memang UINSA di Surabaya, masuk kok ada komunitas boneknya itu. Kan dulu kan kalau kita kecil ya pernah mendengar konflik gede gak jadi bonek tapi jadi opo gitu. Oh gitu. Ya. Walaupun di lingkup kampus. Lah duduk bonek duduk area Surabaya. Yap. Identik seperti itu ya. Oh sudah jadi nih. Cepet banget. Habis susu gularen. Cerimi. Creamy. Jawa. Oh bahasa Jawa. Cerimi. Terimi. Susu gularen. 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 Oh, anu sementara kan coklatnya habis. Neriman kok. Iya, Sama. bonek. Bonek ngopi, neriman. spesial ngopi ya. Let's go. Ya, terima kasih. Monggo. Ya, oke. Matur suwun. Tinggalin Mas. Oke, makasih Mas. Oke, keren banget nih dulu ya. Jadi teman-teman ini membentuk satu kelompok atau komunitas yang namanya bonek. Sebenarnya bonek kampus, cuman kebetulan yang datang ini teman-teman dari UINSA ya. Yap. Dan dengar-dengar pelopornya dari UINSA malah. Betul apa enggak? Iya. Itu ya mungkin bisa dijawab dengan seperti itu. Tapi waktu itu kan kita terbentuk waktu itu tahun 2014. Ya. Dengan salah satu keresahan waktu itu kan Persebaya sempat dimatikan. Ya. Jadi kita sebagai mahasiswa punya pikiran begini, daripada kita ngalor ngidul gak jelas, Ya. kenapa kita nggak bikin suatu wadah yang itu bisa mewadahi semua kampus yang memang mencintai Persebaya. Keren. Sebenarnya namanya siapa tadi? Krishna. Krishna ini dulu ya. Dia adalah ketua dari bonek Kampus kampus 27. Kampus 27. Iya. Nah, ini bedanya apa? Nah, Kak, Ya. bonek kampus 27 itu ibaratnya wadah besarnya. Nah, Dari kampus-kampus yang lainnya juga. ya. Jadi nanti iya, dalam iya. bonek kampus 27 itu ada, ini juga anggotanya ada UINSA salah satunya, Ya, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Muhammadiyah, Universitas Wijaya Kusuma, BK, Unesa. UNESA, Esa, Untak, bentar. sama UTM. UTM Trujaya Trujaya Madura. Gabung juga di sini. Ya, dulu sempat ada Jember juga. Hmm. Cuman karena terhalang jarak. Kalau diruntut dari belakang, Mas, malah hampir satu Surabaya itu ada semua bonek kampusnya Pasti ada anggota. dari bagian bonek kampus 27. Keren. Cuman karena Persebaya sudah kembali berkompetisi, Ya, mungkin kita udah beda visi misi atau gimana, ya. banyak yang keluar atau cabut. Keren. Jadi bonek kampus 27 itu banyak ini ya, gabungan dari kampus-kampus yang lainnya juga. Benar. Kira-kira kalau yang di UINSA sendiri, anggotanya berapa banyak? Anggotanya Estimasi berapa? kisaran 50 sampai 60. Lumayan banyak loh. Cuma ya kalau Opdar itu kisaran 30-an lah, setengahnya. Setengahnya. Ya. Yang lainnya pada ngampus. Kan beda jam kuliah. Oh iya betul. Beda kesibukan. Menghalang Iya. sama ini ya, jam kuliahnya ya. Nah, sebenarnya saya tuh pengen banget ya dari antara mereka berempat ini hadir satu sosok wanita ya. Kita tanyakan nih, kalau soal wanita gimana di anggota bonek kampus khususnya untuk di Winsa dulu. Iya. Untuk Kok nggak ada nih? Iya. Ya. Kalau kita runtut ke belakang sebenarnya ada. Ada? Oh, oke. Ada, cuman ya inilah sebuah itikat kita untuk bonek ini supaya di kampus ini dilihat teman-teman mahasiswa yang awam itu, supaya kita bikin pergerakan-pergerakan yang positif itu supaya dilihat
in positive way-nya. Cuman ya itu kadangkala bagi teman-teman mungkin bonita dan lain-lain ada satu sisi mungkin mereka sudah punya frame atau komunitas di luar atau mungkin juga mereka melihat kita itu masih apa ya, masih seksi, masih kurang untuk ini agak identik untuk lapangan ya. Iya. Atau mungkin nanti punya ide ya teman-teman dari Bonek Kampus Winsa, bonita syari'i. Oh iya. Bisa jadi ya. Bonita syariah. Bisa diusulkan nanti mungkin ya. Diminum dulu, Iya. santai dulu. Jadi itu. Cuman paling ya setiap tahun itu pasti ada. Iya. Cuman tergantung dia aktif atau tidaknya. Kalau dikatakan apakah di grup kita sekarang itu ada teman-teman ceweknya, ya ada. Cuman ya kembali lagi ke konteks tadi, aktif atau tidaknya. Kadang mereka ikut hanya pas event-event besar, anniversary atau makarya. Oh iya, pasti. Iya. Keren. Bonita masih ada dan beberapa kampus juga masih ada ya. Masih ada bonitanya juga. Cuman memang identik sih kalau perempuan ada hal-hal khusus baru mereka akan tampil atau ngumpul di acaranya. Oke, untuk aktivitas sendiri dari teman-teman Bonek Kampus Winsa, kegiatannya apa aja? Untuk saat ini atau kemarin-kemarin biasanya? Untuk saat ini yang paling sering itu cangkruk bareng. Oke. Bareng sama kalau ada laga Persebaya melawan apa tertentu lah, Kak semua kan. Oh gitu. Teman-teman kan punya komunitas di kampung juga. Oh ya. Jadi nyamain waktu yang mayoritas bisa, nanti kita budal bareng titik kumpul di Winsa 1. Winsa Kampus 1. Normatif sih sebenarnya. Normatif. Jadi seluruh pergerakan kita, seluruh perkumpulan kita, inisiasi kita itu bergerak secara natural. Jadi nggak ada koordinir yang gimana-gimana. Memang di dalam internal ini Bonek Winsa 117 ya. Memang di dalam kita ada strukturnya. Cuman ya kita kembali ke Bonek. Bonek seperti apa sih Bonek? Jadi tidak sebegitu terorganisir. Jadi semuanya bergerak secara organik dan natural itu sih. Kalau misal hari Minggu ini kita feeling cangkruk rek nandi di kampus atau di dalam kampus atau mungkin di tempat base camp kita atau ya apa, itu nanti ya sesuai feeling teman-teman aja. Itu. Cuman pasti ada perkumpulan yang besar, ada perkumpulan kecil itu sih. Kita selalu. Kalau dulu yang satunya ini Cak Awang menambahi. Cak Awang. Biasanya nonton di laga Persebaya atau pertandingan khususnya di GBT ya, itu ada base khusus nggak atau tersebar biasanya? Teman-teman, aku mau yang di selatan, aku mau yang di kidul. Biasanya ada apa lokasi khusus nggak? Kalau bebas? Bonek Winsa sendiri kondisional, pengen di selatan, utara, timur. Cari yang adem. Yang nyaman. Bisa buat tidur. Oh iya. VIP kalau punya uang. Punya uang. Tapi yang pasti pada saat mau nonton bareng-bareng kan? Bareng-bareng ya. Atau berangkat sendiri-sendiri? Bareng-bareng. Kita masih mengusahakan untuk bareng-bareng pasti. Oh, iya. Jadi yang diutamakan yang bareng. Dan untuk tribun juga ya. Kalau kita kan kembali, jadi kan Bonek Winsa, Bonek UTM, UNESA dan lain-lain itu sejalan dengan Bonek Kampus. Jadi kita itu sebenarnya tidak ikut tribun. Kembali lagi tidak ikut tribun. Jadi ya feel free mau tribun apapun senyaman kita sih. Sebenarnya sesimpel itu. Lebih arahnya nanti perkumpulannya di luar tribun ya mungkin ya. Aktivitasnya ngopi, kopdar atau ada kegiatan yang lainnya. Pengalaman pribadi mungkin Mas. Semua dulur yang di sini selama Bonek ya, apalagi teman-teman semuanya kan masih mahasiswa ya, benar ya? Mahasiswa atau bukan sih? Mahasiswa. Pernah nggak dicap sesuatu yang negatif atau apa pada saat di kampus? Wih, ada Bonek nih kayak gitu dan nyawa. Atau sekarang mulai pemikiran masyarakat tuh mulai apa ya, positif kayak gitu. Nah, kan kita bawa nama kampus ya. Jadi kayak orang-orang itu, wih, Bonek tapi ada branding kampus gitu. Jadi kayak mereka itu sedikit cekan gitu. Bonek terpelajar. Sedikit cekan. Akademisi. Ya, harus sedikit membedakan. Iya betul. Kan identik kalau
kita lihat bonek kan yang, mohon maaf nih ya, kalau dulu-dulu kan yang di jalanan. Nah, Ya sekarang nih dulu ya, bonek itu tidak selamanya atau tidak semuanya, bahkan sekarang sudah terkikis ya. Iya. Bonek-bonek itu sudah banyak teman-teman dari terpelajar, terus teman pengusaha, banyak lah. Akademisi itu banyak yang benar-benar mencintai tim kesebelasan Persebaya itu all genre ya, all genre. Iya. Keren. Jadi gak jarang. Jadi teman-teman biasanya mahasiswa lain itu ketika mereka disuruh untuk membuat tugas karya ilmiah, tesis ataupun skripsi atau apapun, mereka objeknya itu adalah Persebaya dan bonek tidak jarang. Oh, iya? Nah, maka dari itu ya mereka minta bantuannya ke kami gitu. Jadi Cak, iki aku ono skripsi kayak gini, tolong dibantu wawancara dan lain-lain gitu. Jadi andil kita seperti itu, kita yang bantu mengenalkan bonek kepada lingkup kampus in positive way itu sih. Iya. Sehingga bisa dimuat di tesis mereka, skripsi mereka seperti itu. Kapan? Ini saya mau tanya satu-satu sekalian. Kapan mulai bonek? Ingat nggak dulu? TK Mas. Tegas. Diajak almarhum Almarhum Ayah. Apa? Ya. tahun 2004 lawan Arema. Pas musuh buyutan. Tragedi Asu Semper. Oh ya. Amuk supporter 4 September. Antv bakar gitu. Tapi aman ya waktu itu sama Aman. sama ayah ya almarhum ya. Aman. Alhamdulillah. Kalau dirimu lo? Oleh aku Ingat nggak jujur kapan ya, mulai iya. mengenakan jersey Persebaya? ya jujur aja, aku kan basicnya keluarga bukan dari Surabaya. Lahir aku di Malang, Ya. abahku Lamongan. Bukan Jadi, Malang ini. Malang sama Tapi Lamongan. Persebaya hijau ya? Sekarang hijau, Hijau, ya, pasti. iya. Kalau di hijau Iya. Ya. Steel green. Steel green. Terus Tuh, ya memang apa? Aku baru di Surabaya, pindah Surabaya itu kelas 6. Jadi memang SD. SD. Ya. Jadi wah ini cocok ya ambil aku gitu. Mungkin Oh. ya, seperti itu sih. Akhirnya yang mulai jatuh cinta di Persebayanya dulu baru bonek. Dulu enggak, dulu boneknya dulu. Bonek dulu. Pada awalnya boneknya Malah bonek dulu. Karena memang dulu kan beda ya. Zaman dulu kan kalau ada Persebaya main itu kan mereka terorganisir jadi satu rombongan seperti itu. Betul, Jadi kita betul. waktu kelas 6 itu lihat di pinggir jalan seperti itu kayak parade warna hijau-hijau gitu waktu itu. Tertariknya itu ya. Awalnya Ngikut boneknya ya. dulu. Bonek. Lama-lama ya mempelajari Persebayanya itu sih. Ya, keren. kalau aku dulu itu Mas, awal itu melok tonggo. Kayak kan dulu pasti kalau contohnya Mas Billy nih, Ya. dari basic keluarga nggak ada culture supporter atau gimana, Ya. kita lihat kanan kiri tetangga atau apa, diajak, ayo bonek ayo, Ngatut. ngatut. Aku inget waktu itu lawannya itu Manado United itu LPI kalau nggak apa? IPL. Iya, IPL. Iya. Ya. Aduh, Itu pertama kali? Ya G10N. Usia berapa itu? Kelas SD kelas 3. Oh, keren. Kalau saya kelas 5 tahun 2004. Oh, 2004. 2004. Sudah mulai bonek. Bener bonek. Nonton di stadion atau Stadion nonton di langsung. warkop? Stadion gelaran 10 November. 10 November langsung. Nah kebetulan itu saya itu nggak boleh sama keluarga tapi saya nekat kan. Oh ya? Nekat. Emang enggak, keluarga emang enggak suka? Nggak suka. Oh, enggak suka. Itu tak buktikan bahwa bonek nggak anarkis kan. Keren. Gitu akhirnya lambat laun akhirnya dibolehin itu kan. Ya. Teman-teman, ini kan kita ngomong komunitas teman-teman ya dari bonek kampus ya khususnya. Ada Winsa, ada kampus-kampus yang lain tadi, misalkan Wijaya Kusuma dan yang lainnya. Itu mereka punya kegiatan masing-masing nggak? Atau emang harus dikoordinasi dari mungkin ketuanya? Kalau berarti gini Mas, kalau per anggota bonek kampus 27 itu pasti punya agenda tahunan masing-masing. Oh, setiap kampusnya Setiap masing-masing. kampus pasti punya agenda masing-masing. Seperti kira-kira apa nih? Yang pernah dilakukan sama teman-teman? Contohnya itu sama bonek kampus. yang UNESA itu sekarang udah mau masuk series 4, itu namanya Persebaya series. Jadi itu kayak mau lengsernya koor Oh ya. UNESA harus bikin acara itu gitu. Itu harus berkelanjutan. Ya. Salah satu contohnya itu. Jadi teman-teman dari bonek kampus itu kan punya aktivitas sendiri-sendiri setiap kampus. Bahkan bisa jadi mereka punya kegiatan bareng ya, kumpul bareng. Ada nggak acara tahunan yang bisa dibilang ditunggu-tunggu lah Oh ya, sama anggota? ada itu
namanya Mahakarya. Mahakarya. Ya, Mahakarya. Jadi ini Mahakarya itu udah jalan 4 kali. Itu di masing-masing koor ya. Jadi pergantian koornya itu udah 5 kali sama saya ini. Cuman Ya. saya belum ngejalanin Mahakarya karena masih sibuk skripsi atau gimana. Jadi Sebentar itu lagi nih. itu memang ibaratnya itu syarat skripsi. Kewajiban. Ya, syarat skripsi. Kewajiban. Ya, seperti Ya, tadi ya, kalau ya. mau lengser harus bikin acara seperti itu. Itu nanti di dalam acara ada talk show, band-bandan, atau bikin kayak pameran-pameran kecil dari Persebaya sebelumnya seperti Ya. yang Mahakarya 4 itu kita pakai tema Spirit of 2004. Jadi kita bikin tema gimana sih Persebaya 2004 itu kok bisa sampai juara itu. Keren. Waktu itu kayak Jackson FT aku datang. Nawawi datang. Oh, dia udah juga? Ya, Ya. datang. Jadi kayak ada pameran-pameran gitu. Itu kegiatannya di kampus atau Di gedung luar. Oh, di luar. Berarti nggak di kampus ya? Semua anggota dari bonek-bonek kampus lain terlibat. Iya, terlibat. Itu yang Entah itu dilawan. dari pemikiran atau dana atau tenaga. Ya, materi Pasti tenaganya terlibat semua. Rokok dulu sebentar. Tapi ngerokok guys. KHS lah. Terus ada juga itu KHS, itu kayak kritik hasil semusim itu. Jadi kritik hasil semusim kita ada KHS, namanya kritik hasil semusim Soal tim Persebaya. Persebaya. Saya. Jadi bagaimana Persebaya musim ini bertanding atau berlaga sampai capaian akhir musim, terus kita yang ngeritik gitu kayak kurang apa sih tim ini? Kok tiap tahun tetap aja gini-gini Ada dari ya, seperti itu ya. Ada. Itu disampaikan juga ke manajemen ya Persebaya? cuma Iya. manajemen kan gitu kayak diundang tapi nggak pernah ngirim perwakilan waktu KHS itu. Oh iya. Mereka lebih milih menghindar. Di WA aja. Di WA langsung. Jadi Telepon. iya apa ya bentuknya kayak sebuah simbolik bahwa kita Perhatian ini. peduli kepada Persebaya. Kan ngeritik nggak selalu memusuhi kan. Tuh, Ngeritik kan membangun lah. membangun untuk tim ini. Nah itu waktu kayak KS ya namanya KS. itu ngundang kayak teman-teman dari statistik kayak gitu-gitu. Psikolog. Psikolog. Ini benar loh. Saya tuh jadi kepikiran gini. Emang kampus itu kan tempat atau wadahnya untuk secara ini ya akademis ya. Iya. Jadi kalau mau sharing atau membahas sesuatu hal termasuk tim kesebelasan Persebaya, ya cocok loh. Ini dari komunitas teman-teman dari bonek kampus itu ada yang kalau saya ngomong ada yang paling tepat karena ya identik nggak akan ada kerusuhan ya. Secara akademis kan materi atau teori yang disampaikan. Keren. Pikiran. Sudah pernah ngundang-undang acara seperti itu tuh, sama tim manajemen tapi belum terrealisasi. Nggak mau datang mereka. Belum. Ya bisa disampaikan ini teman-teman buat manajemen Persebaya ini saya pastikan dulur-dulur kita semuanya di bonek kampus ini sangat mencintai tim Persebaya khususnya ya. Jadi teman-teman yang di sini semuanya punya saran, punya kritikan dan yang lain itu insya Allah akan membangun kebesaran tim Persebaya juga ya. Mungkin dari konten ini bisa disaksikan nih dari manajemen Persebaya juga. Mau dicoba pisang gorengnya ini spesial buatan Mas Uce. Loh, langsung aja nggak apa-apa, santai aja di sini, santai aja. Mau ya? Bisa. Cawang ini dari dulu Om, dari sebelum ada UINSA, IAIN itu sudah buat pergerakan bonek. Oke, Cawang ini masih lah. Atau sudah lulus? Oh, alumni. Tahun berapa tuh? Masuk tahun 2011. 2011. Berarti yang tertua di sini Cawang. Iya. Paling tua di sini Paling dari tua, kami. paling Paling ganteng. senior. Iya. Paling mengayomi adik-adiknya. Oh iya. Awal. Jadi gini Mas, bonek Winsa dulunya Ya. itu bonek namanya itu bonek 117. Itu berdiri tahun 2008. Ya. Untuk apa? Untuk merubah bahwa bonek itu nggak anarkis. Ya. Sempat waktu angkatan saya masuk itu di museum Mas sama dosen Mas. Oh ya. Dosen dan apa itu akademis lainnya itu di museum Mas. Akhirnya kita itu membuat suatu perkumpulan pada sore hari itu sekitar 2 minggu sekali dibuat kajian filsafat, Oh, iya? sosiologi, Di kampus. agama itu. Keren. Dibentangkan spanduk bonek 117. Mengenalkan bahwa bonek ini nggak selamanya anarkis. Betul. Itu Mas. Nah, Biasanya itu. kan kalau apalagi dosen atau para pengajar kalau ngelihat gua ini ono bonek nih kampus nih. Pikirnya gitu. Ya. Ternyata Nah, itu. enggak, malah Enggak. dibuktikan sama teman-teman kalau bonek kampus ini malah bikin
kampus lebih Hidup. kreatif, lebih hidup. Itu, pada waktu Persebaya vakum itu anak-anak itu tetap kajian mas, kajian terus sampai ketemu ada anak itu buat komunitas mana Pondok Winsa. Ya. Akhirnya ditemui, dilebur jadi satu. Ya. Akhirnya namanya Pondok Winsa 117. Nah, ini rek partnerku iki rek. Oh. Woi. Oh, Mas Cek. Ngopi. Iya, enak iki. Wuhui. Enak pol. Make yo ono. Piro iki, Mas Cek? 7 varian. Make nih. Loh iya lho, ada gula aren, Yo, coklat, terus creamy, creamy yo. butterscotch, Heeh, mbek minum bos yo. minum bos. Ada 2 yang Iki. baru. Iya, anyar loro iki, Mas Cek. Matcha americano. Masuk ini iki. Heeh. Aku oleh incip sing ndi iki? Loh iya yang baru tuh. Oh, yang terbaru ya iki. Bisa. Cuk, tolong sono. Ini. Ayo. Nah, Seruput. buang dulu. Buang sama jangan sembarangan. Nanti banjir. Iki, coblos iki yo. Coblos nomor berapa? Asik. Enak ini, Cik. Coba dincip. Cing sih, cing. Ngoci. Cing. Ses. Enak ini, Mas Cek. Enak. Iki sok Apa iki? pesen pengen pesen Oh iya, iso ah. iso lewat online apa offline. Oh. Terus ngono iku lek offline. Sumpama iki yo, aku lek gak iso teko ndek kene. Iso tuku yo. Iso online. Online yo. Langsung petek JEPP kopi. Di blog iki. Dan nek offline rene langsung Ya. ning Pondok Menawa Indah, Blok PM04 Surabaya, Pak. Berarti songkir Kak. Khusus area PBI. Oh, enak ya. Enak di songkir. Ngono yo. Nah, Terus. lah males-males, No. kok males kon pengen pas dolan ado. Dodol nang kono nang Kendung. Kendung. Ngarep beda. Oh, aku sing iku yo. Gerobak. Gerobak iku yo. Nah, nang Terbaru. gerobak terbaru. Ya. Jenenge Mas Bebek. Mas Bebek. Kendung ambek nang ndi meneh? Reane. GBI. GBI. Terus. GBI. Melurut tak iku panggon. Pokok arah Surabaya ke Dubeng Bebek. Enak kan. Ke calling back. Aku nang kene. Berarti Aku lek dewe. budal kerja lek gak sok mampir ini iso langsung digerobake yo. Langsung. Ready yo, barang ready yo. Ready. Harga Harga Lumayan. mulai dari berapa? 10.000 Sampai 15 wah, ya terjangkau. terjangkau. Kau mending yo gawe dompet tipis. Mendung. Wis siapa iki? Seruput nih. Oh iya. Oh, jeneng iki lek diwarai iki apa? Diwarnai. Kata-katane lho, kata-katane. Cep kopi. Oh. Apa? Minum bos, jangan Jangan dong sampai haus. Nah, iki lho, Bos. Loh, ya. Paham gak? Cep kopi. Nah, terus sing di GBT iki jarene ono Iya, Lah, aku acara. sampai lupa lali aku. ya apa sampe. Lupa lali. Kalau ada acara di GBT, misal Persebaya atau Timnas main, Ya Indonesia main. Spotnya nek ndi iku? gerobak akan stay di setelah Polsek Pakal. Setelah Polsek. Setelah Polsek. Apane sing sebelah belok-belokan? kiri. Antara situ pakai Di sebelah tikungan ngono yo. Pokok nggak jauh dari Polsek, sebelah kiri jalan. Dari jam berapa? Ya pas Persebaya main paling sore jam 3-an. Ya tergantung ono sapa sing main yo. Jam yo. Yes. Pokoknya GBT ono acara Timnas Persebaya, gerobak rek di Pokoke sana sing kono yo. jam 3 sore. Oke lah ngono. Oke. Wis ah. Sing ngene to yo. Saya kopi kudu rempek. Tinggal aja Mas ya. Oh iya. Kanggo dulurku kabeh sak Surabaya Barat, barat Terutama, terutama barat lek sampean pengen ngopi dengan harga yang minim budget. tapi rasanya banget. Sekarang ngalang-ngaling di kafe-kafe sing ngene lah iki. Iku iso moro ndek Pondok Menawa Indah, Nah, Blok PM 04. dan ada dua opsi lagi, salah satunya di gerobak Nah, gerobak keliling. yang males masuk pondok, Ah. nanti bisa di BDA langsung, depan BDH BDA. sama di GBI. GBI sama di GBT pada saat acara event pokoknya ya kalau di GBT acara event. Entah itu Persebaya atau Timnas. Siap kalau gitu ya.
Oke, dulurku. Siap kopi. Jangan bicara rasa sebelum mencoba. Minum bos, jangan tunggu haus. Buat komunitas mana Pondok Winsa. Ya. Akhirnya ditemui, dilebur jadi satu. Ya. Akhirnya namanya Pondok Winsa 117. Sempat dualisme. Sempat dualisme Mas Oh dulu ya? itu, sempat dualisme. Kan IAIN sama Ya. Unsa. Oh iya betul, Iya. betul. Dicari kawan, dicari akhirnya ketemu bagaimana dilebur kan nggak enak satu wadah masa terpecahan, lebih Iyalah. terkoordinir ya Mas. Kan tujuannya cuma satu. Nah, Mendukung Persebaya. Persebaya. Makanya kan satunya ada satu tujuan. Gitu. Saya ingin pendapat dari dulu-dulu teman-teman supaya tentang tim kesebelasan kita saat ini. Gimana menurut kalian guys? Lagi Saya dulu. Normal. Mungkin dari susunan pemain kah atau bisa langsung ke pelatihannya kah? Seperti apa tuh? Normatif Om. Jadi aku lihat tim kesebelasan yang Kalau aku- sekarang ya. Jujur deh, sorry ya. Kalau aku bilang sekarang kurang bagus. Iya. Ya, saya Tepat fair aja. sekali. Iya, kita Kurang fair bagus. aja. Menurut- Kalau materi pemain sih oke. materi keren. Materi oke. Ya, Cuma strategi yang dijalankan bingung. bingung. Musuh dia bingung, Mas. mumet. Aku sepakat kata Cak Eki tadi, Iya. materi pemain kita sebenarnya oke. Kalau kita lihat di marketnya, keseluruhan pemain Persebaya itu bahkan hampir mencapai 82 miliar, itu hampir sama seperti Persija, Persib Bandung. Lah, Itu besar lah. market value-nya. nah, tergantung kita nanti. Kritikan ini nanti kita tembak ke arah siapa. Berarti yang paling bersalah untuk saat ini siapa? Seperti itu. Karena memang apakah dengan tim Persebaya yang saat ini yang hampir satu abad ini dengan janji-janji Azrul dan lain-lain Iya. ya belum ada. Jadi kalau kata sedih, kita nggak sedih, tapi resah sebenarnya. Yo ono opo Persebaya saiki ada apa gitu loh. Itu sih. Bahkan kemarin stadion angker kita terjebol guys. Gimana ketua? Pendapatmu ketua? Ya kalau dari saya sendiri kan juga sering kajian sama anak-anak. Itu kita udah merasakan keresahan itu sejak 2 tahun yang lalu, Mas. Bahkan 3 tahun atau 2 tahun yang lalu. Itu kita sering kayak protes itu langsung ke Sutos. Oh, langsung. Ya, jadi kita itu 3 kali atau 2 kali gitu menangin banner di Sutos. Nah, itu malah kita yang dihujat sama orang-orang. Pada saat itu. Pada saat itu. Orang-orang luar Orang-orang luar yang nggak tahu apa yang ada di pikiran kita. dipikir kita Ya. anarkis, padahal kita emang tujuannya emang cuma satu ke Persebaya ya emang ya. Terus sekarang waktu performa kita lagi turun banget, itu mulai banyak yang nge-quote tweet kita. Ya, Keren. bener omonganmu Pus gitu. Keren. Terus kita cuman batin, hancur nandai kondisi. Dia semai ya. Iya. Iya. Ya play aja. Kita juga punya account ya. Kita punya Instagram. Kalau dari kampus ya. Boleh, Punya boleh. Instagram, Punya juga Twitter. Kita kan memang basicnya mahasiswa ya. Jadi memang harus ada sisi kritisnya. Kita selalu mengkritisi Persebaya setiap tahun. Lah kalau ngeritisnya dalam segi soft, ibaratnya soft seller kayak gitu ya, kapan manajemen baca kita? Makanya waktu itu ada inisiasi tentang banner langsung di Sutos langsung. Nah pada saat itu memang kesalahpahaman. Banyak orang-orang basic bonek yang lain lapus di kampus ini. Ya dengan lambat laun waktu ya omongan kita benar. Itu tulisannya apa? Ada apa? Kami percaya, tapi ada apa dengan Persebaya? Kami percaya ya kita cinta Persebaya, tapi ono apa? Ada apa Persebaya? dengan dalamnya Persebaya ini ada apa? Kita nggak tahu. Karena emang dari manajemen sendiri kan nggak pernah terbuka dari kita. Iya. Dari salah satu contohnya tadi kita undang mereka nggak mau datang. Padahal kita cuma mau duduk bareng diskusi. Iya. Ayo ngomong ada apa? Kita ini bonek, kita ini supporter kalian. Nyawa. Ayo. Nah. Nyawa Persebaya. Iyalah pemain ketua plus ini Nyawa nih. energi sebenarnya. Energi. Nyawa dari sebuah pertandingan. Ya bisa dibilang kalau nggak ada kita ya siapa yang mau mendukung lagi ya. Iya. Bahkan itu kita sering dihujat, bener-bener dihujat. Waktu kita protes tiket, waktu naik gitu, masih ada di Instagram. Bahkan komentar pun masih ada. Ya. Kita ngeritik tentang harga tiket yang terlalu tinggi. Ya. Sampai ada keluar statement di komentar tuh. Makanya nang lulus yo, nang golek kerja cuk, tiket jam ini omong kok. Ya, biasa. Aja nggak ada pikiran gini mas. Iya. Sampai ada yang komen juga, UMR Surabaya gitu ukur. Aku
Kak kabeh wong kerja iki bayaran UMR, Bro. Kurang persen sih Ya kamera. kita di dalam kajian itu sudah kalkulasikan lah. Jadi kita nggak anggar nyeplos. Perhitungannya bukan karena Iya. kantong kita Iya. kan ya. Iya, sebenarnya. sebenarnya. Ya mereka melihat masyarakat Surabaya keseluruhan ya memang banyak orang yang punya uang, tapi ini supporter bukan customer. Kalau kamu lihat orang yang punya uang Supporter bukan customer. iya, jadi Ingat itu. keseluruhan ini punya andil besar masyarakat Surabaya dan di luar Surabaya ini mereka punya andil besar untuk support Persebaya dengan cara Pasti. apapun. Itulah kita bikin kajian, kita bikin kalkulasinya sewa GBT ini seperti apa. Ya makanya Iya, dengan segini cukup. Yo kita tahu ini bisnis ya. Cuman sekali lagi ya ini Persebaya milik Surabaya, milik orang yang cinta Persebaya. Kita bukan customer, kita supporter. Kita stand dengan kata-kata itu. Jujur ya, saya kalau bisa dibilang wow, jujur aja sama teman-teman yang ada di sini. Ngobrol saat ini mengkritisi sebuah pertandingan sepak bola atau mendukung kesebelasan itu bukannya sekedar emosional, bukan sekedar mencintai, tapi dengan waras kalau kita ngomong ya, dengan akademisi, dengan pemikiran. Ini keren loh Lur ya. Teman-teman sampai menghitung ya, sewa stadion kayak gitu, terus kapasitas, terus pendapatan masyarakat kayak gitu. Sampai mereka juga mengkritisi hal-hal yang kalau bisa dibilang kecil ya, yang jarang diekspos tentang tiket ya. Oke, dulu ya bisa kita lihat ya, saat ini banyak sekali mahasiswa mungkin yang di luar sana yang belum tahu tentang bonek kampus itu bisa disupport karena kegiatan mereka ini sangat luar biasa sekali. Dimana Surabaya emang identiknya emang bonek, mau gimana lagi ya. Jadi kita bisa lihat aktivitas mereka, kegiatan mereka yang rasa cintanya kepada Persebaya itu sangat luar biasa. Jadi kita harapkan juga teman-teman, khususnya mahasiswa, bonek bonita yang masih mahasiswa, ya masih sekedar tribun atau individual. Ini keren banget ya, teman-teman bisa gabung atau bisa support ya kegiatan teman-teman dari bonek kampus khususnya. Jadi kita tunggu nih. Teman-teman bisa join, bisa sharing bareng ya, bisa kumpul bareng dengan teman-teman dari bonek kampus. Keren, luar biasa. Oh ya, untuk kegiatan dari bonek kampus terakhir sebelum masa jabatan ketua kita ganti ada Makarya tadi ya. Luar biasa. Nih, kalau seandainya nih tak suruh teman-teman jadi sebuah pelatih ya, cuma 1 hari aja. Strategi apa yang mau dikeluarkan untuk tim kesebelasan kita nih biar 1 kali pertandingan itu minimal kita menangnya telak 3-0. Strategi apa? Ganti posisi kan? Oh enggak. Menurutku itu Mas apa? Seandainya kamu jadi pelatih, Yang paling utama itu keharmonisan dalam ruang ganti. makan bersama. Ya kumpul-kumpul, guyonan. Jadi nanti chemistry-nya lebih bisa kebentuk. Iya. Untuk formasi saat ini Healing dulu berarti, rekreasi dulu atau gimana? ngopi aja. Ini pelatih yang human ya, jadi kegiatannya sosial dulu ya, biar nggak tegang pada saat pertandingan. Kalau dirimu? Iya. Saya positioningnya kan sebenarnya jadi supporter ya. Ya, Jadi seandainya jadi pelatih sehari kayak gitu. kalau bicara konteks masalah sepak bola, tentunya kita sebagai supporter itu di batas pagar. Kita mengkritiki hal-hal yang bisa kita kritiki tentu saja. Karena memang kalau kasaran, apakah kita ada basic sepak bola? Tentunya enggak. Cuman orang awam pun, orang yang nggak bisa sepak bola pun pasti tahu bahwa Persebaya sekarang ini mainnya tidak sebagus itu. Ya, kasarannya jelek. Menang nggak apa-apa, jelek kalah bisa. Kan. Jadi kemarin kartu merah 2. Oh iya. Ini sama ya. Saya mengutip omongan dari Azrul ya. Jadi Pak Azrul Ananda itu sempat bilang bahwa kita pemain itu banyak sebenarnya keluar masuk. Cuman kita yang harus dicari itu adalah pemain yang memiliki hati Surabaya, memiliki hati di Persebaya. Tapi hal itu tentu saja Azrul ini kan sudah 8 tahun ya menjabat. 8 tahun ketutup Covid, anggaplah 3 tahun, 5 tahun. Beliau sudah berhasil memang memasukkan Persebaya ke Liga Utama untuk saat ini. Lah memang
omongan dari Azrul ini kurang karena memang berbalik dari fakta yang beliau omongkan bahwa menarik pemain Persebaya dari hati itu sih. Nah, kita lihat untuk saat ini ya mereka di Persebaya ini hanya sebagai pekerja saja. Kita nggak ngelihat Ada passion. passion Di pemain player Persebaya. main kayak gitu ya. Pemain Persebaya yang saat ini tuh dengan hati itu sih. Belum hijau. Marwah itu yang hilang. Itu sih. Kira-kira nih, kalau jadi pelatih sehari, strategi apa yang mau dipakai? Sebenarnya saya nggak beda jauh sama Cak Eki ya. Ya. Kita harus dari seluruh jajaran manajemen, staf operasional, orang yang pihak transfer, terus habis itu manajer Yahya tentunya, Ya. dan juga direkturnya, itu harus satu tarikan nafas. Semuanya jadi satu. Kalau memang Persebaya pengen Juara. sebelum satu abad. Gitu. Lanjut. Jadi Untuk pelatih sehari. ya, jadi untuk kalau saya mungkin Punya ada kesempatan jadi ya. pelatih satu hari. Gak apa-apa, ini kita berhayal aja. Mungkin Berandai-andai di dream ya, team ya, berandai-andai. berandai aja. Coach Krishna. Cak, aku mau panggil Cristiano Ronaldo gitu. Messi kita tarik ke sini. It's okay. Kalau dari segi permainan sendiri, kita tahu Eduardo Perez banyak menerima kritikan ini Ya pasti. dari bonek maupun bonita. Salah Jadi strategi. ya mungkin bisa dikatakan salah strategi. Terus juga kita di tim saat ini kita nggak ada pemain yang dituakan atau yang diajeni itu, Mas. Kalau kita lihat. Betul. Nah. Kapten ke-11 kita siapa? Siapa kapten ini sekarang? Bruno. Moreira. Bruno Masih wong di wong tiga Brasil. pemain, wong Persebaya Brasil. di Surabaya, Cok. Masuk akal. Di kapten wong Brasil. Iya. Karena ini boleh gak miso. Nah, kapten wong Brasil, kakak Neymar aja. Dan itu Mas, mungkin kalau aku jadi pelatih, mungkin aku banyak mencontoh Mana? coach-coach dari luar negeri ya. Kayak Ya oke. mungkin sekarang yang lagi gacor-gacornya Arsenal. Meskipun aku Ya. Gunners. itu bisa kita lihat dari cara bermain mereka. Arteta itu mulai mengadopsi perkataan Sir Alex Ferguson. Jadi Ya. Duh, ini langsung ke MU ya. Jadi mungkin Arteta mengadopsi perkataan Sir Alex dari cara bermain Arsenal bisa kita lihat. Untuk Oktober saat ini Ya. mereka itu benar-benar clean sheet dari 6 pertandingan, nggak kebobol sama sekali. Dengan defisit gol yang cuma 1-0, 2-0. Ya. Jadi kalau menurut saya itu Arteta ambil kata-katanya Ferguson yang menyerang bisa memberimu gol, tapi bertahan bisa memberikanmu kemenangan. Nah, mungkin aku kalau jadi pelatih bakal pragmatis mungkin. Ya. Mungkin habis bikin gol, Langsung saya parkir bus. Terus Bapak. boleh apa ya? Iya. Terus langsung atlet semuanya. Terus kayak contohnya Chelsea-nya Jose Mourinho Ya. 2004-2005 itu dalam satu tahun cuma kebobolan 15 gol itu kan suatu yang Tapi Gila. waktu Mourinho emang timnya dream team sih. Ya. Keren sih, banyak pemain-pemain kelas dunia juga. Ya. Kalau Arsenal oke lah. iya dengan pemain-pemain mudanya. Pemain muda soalnya. Kalau waktu Mourinho setahu saya Iya. pemainnya kelas. Ya kan Papa Roman uang. Tuh. Dan juga prosesnya Arteta kan juga lebih lama tuh. Ya, Dari ya. 2018 7 tahun. Oke, lanjut. Seandainya jadi pelatih sehari, Nah, apa kalau yang harus saya dirubah? Cawang. jadi pelatih sehari itu mungkin lebih ke Biasa ngopi penekanan psikologinya pemain. Ya, Terus kalau materi sih sudah mapan ya, cuman harus mempelajari analisis SWOT, Wus, peluang, apa ini? ancaman, kekurangan dan kelemahan. Nah, Persebaya itu kurang mempunyai analisis SWOT itu tadi. Harusnya ada tim ini ya, apa-apa anggota untuk menilai itu ya. Ada Iya, itu. iya, iya. Soalnya kan kekurangannya apa? Ini pemain belakang, psikologinya. Ketika salah satu tim lemas dibangkitkan, ayo kita Persebaya, kita itu satu. Itu. Ya. Itu tadi sih. Keren, Lebih condong ke psikologi sama analisis SWOT, ancaman, Mungkin kecapean kekurangan, teman-teman Persebaya ini timnya, harus dipijitin. kelemahan, kekurangan. Moro seneng. Tapi Dulu, biar segar ya. Iya. Oke. ancamannya apa kalah, Iya, terus iya, iya. dikritik lah, tuh sampai lah dikritik terus terusan lah. Sekali-sekali itu bisa membuat supporternya itu bangga itu kan. Betul. Nah, itu tadi. Betul. Kalau aku sih psikologi sama analisis SWOT. Ya. Ini keren nih, Lur ya. Nih, kita bisa denger tuh ya, saatnya mereka jadi pelatih satu hari aja. Keren pemikirannya, ada yang
secara apa? Ayo diajak kumpul dulu, menjadikan satu hati, entah itu ngopi kayak atau makan bersama dan yang lainnya. Yang satunya apa ya? Menilai bisa membaca atau belajar dari pelatih dari luar negeri, dan yang satunya lagi apa SWOT ya. SWOT, Ya. ancaman, kekurangan dan kelebihan. Nih, saya pengen bukti nih ya teman-teman, kalau emang benar-benar seorang bonek pasti punya pemain idola. Ya, pemain idola yang saya mau sebutkan pemain idola yang lama dulu aja. Ya, siapa dan kenapa memilih pemain itu? Ya, kayak gitu loh. Kalau zaman dulu pertama kali bonek Ya, 2004 2005 jatuh hati sama striker kalau saya habis guys ya. namanya Marcelo Braga, Marcelo Braga. nomor punggung 28. Ya. Kenapa itu? Haus gol, ngeyel, karakter Surabayaan, Luar biasa. Padahal pemain luar. main luar. Pemain luar. Lanjut. Kalau saya kan lahirnya kan baru kemarin ya Om. Kemarin, Jadi oke. saya hidup benar-benar mantangi Persebaya itu di era IPL. Jadi memang karena sekarang Persebaya kita rasa kurang di strikernya, nah saya ambil striker yang bisa diambil untuk era sekarang, mungkin Fernando Soler. Dulu ya, seandainya Fernando Soler Nah, masih muda, mm, cocoknya dia sebagai Iya. striker. Keren. ngeyel Mose. Betul. Kalau saya Pablo Rogers itu juga keren. Iya. Lanjut, siapa pemain idola? Salah satu anak asli Surabaya, Andi Firmansyah, Sip. dengan latar belakangnya yang sangat keren, dari ekonomi orang tua yang jual gorengan sampai bisa jadi salah satu superstarnya Persebaya. Betul. Itu ya kayak benar-benar memotivasi anak-anak Surabaya gitu. Betul. Kayak ekonomi itu bukan halangan. Kamu bisa jadi pemain Persebaya dengan segala cara. Kalau saya Andi Firmansyah. Andi Firmansyah. Lanjut, Kalau saya Kurniawan Dwi Yulianto. legend. Sigurus kita. Kurniawan. Legend. Sigurus dan si Gesit Itu tahun berapa ya Kurniawan itu ya? 2002. 2002-an. 2002. Oh ya 2002. Betul. Sama Iya. Edo Juanda. Edu Juanda, ya masih ingat juga ya. Hafal Wong juga. lawas. Wong lawas. Sesepuh. Ini sepuh. Kalau saya itu ingetnya dulu waktu masih main di Gelora mana ini 10 November, Spiderman itu. Carrasco. Itu Carrasco. ngeyel banget tuh. Terus kalau di Gonzales. tengahnya itu yang tendangannya ya menurut saya menakutkan Danilo Fernando. Dan Fernando. Nah, bebasnya dan yang lain. Untuk yang saat ini pemain yang ada di apa ini Persebaya saat ini, tim yang sekarang siapa tuh kira-kira pemain terbaik menurut versi kalian? Katanya kan pemainnya susunannya sudah market value-nya tinggi tuh. Iya. Ya, jangan lihat permainan keseluruhan ya. Personalnya aja tuh. Skill Pemain personal. terbaik menurut kalian siapa? Skill personal. Ya personal. Saat ini loh ya untuk musim ini. Gali. Gali Freitas. Iya. Ya betul. Muda dan berbahaya. Pemain sayap kita ya. Sayap. Keren. Siapa? Aku sekarang ya walaupun agak mengecewakan, cuman ya stand ya Bruno sih. Bruno Moreira. Moreira. Iya. Yang paling kelihatan ya itu itu tok sih. Kapten kita, lengkap itu. Ya. Siapa sekarang? Ya, saya ambil dari kiper Hernando. Oh iya. Lokal terus ya. Pencinta lokal. Lokal Hernando, iya sih. Dia nggak bisa dipungkiri. Ya. Dia pemain timnas juga. Ya. Ya. Pemain timnas. Dengan level lokal tapi bisa bersaing di level timnas kan. Ya. Sangat-sangat oke gitu. Tergeser karena sebuah nama Ya. besar kiper dari luar. Itu ya kalau saya lihat timnas jasanya Hernando. Ya. Prinsipnya dia. Korea Selatan ya jasanya dia juga. Kalau masnya? Marcelino. Marcelino. Pemain yang sekarang. Pemainnya sekarang yang tim Rivera. Oh ya Rivera. kelentang kita. Genceng. Meksiko. Rivera. Saya itu kemarin ngobrol sama Cak Jeb loh. Bang, Rivera ini kok wajahnya kayak orang Meksiko. Emang orang Meksiko. Meksiko.
Face-nya itu bener-bener apa ya? Identik orang Meksiko. Ya mainnya ngosek loh. Ngosek Tusuk-tusuk. tembakin. Betul. Pemain kunci. Striker sih kita, aduh, belum ada yang greget ya. Belum. Terakhir ya David Silva yang oke itu. Kayak, Karin Williams. Ya. Move on. Kalau saya sih suka waktu yang jujur ya, suka waktu yang ada makan Konate, Ari William, terus Era Covid sebelum. ya kena Covid itu. yang kita peringkat 2 akhir musimnya. Peringkat yang 2. kan, juara Liga Liga Presiden. Oh, ya presiden itu keren. pemain. Persija. Seandainya itu Liga 1. Oh, gubernur. Wah, Gubernur. luar biasa. Kaltim. Gubernur. Ya. Ya itu sih, cuma ya sial juga. Kita pas timingnya itu udah ibaratnya khusus Dream bagus, team. sepadan. Betul. Kena Covid. Oh, iya itu. David Silva, makan Konate, keren. Ya memang nunggu timing manajemen Persebaya habis Covid itu mereka bangkitnya ya apa itu. Menurut kalian kenapa sih kenapa nggak dikembalikan lagi nih pemain-pemain itu? Kan udah kelihatan tuh permainannya. Banyak hal yang misalkan kayak Ari William kemarin dia mau tuh main lagi, kenapa Ngode. nggak dipanggil? Ngode. Iya ngode, banyak yang ngode. Tempat Menurut ngode. kalian gimana itu? Nggak tahu ya. Kalau itu memang banyak variabel ya. Ya banyak variabel loh sebenarnya. Kenapa mereka nggak mau comeback atau memang manajemen yang tidak? Ya, eh, kebutuhannya sudah berbeda mungkin. ya kebutuhannya memang sudah berbeda. Itu sih sesuai dengan kompetitor tim-tim yang lain itu sih. Iya. Oh iya, ini buat dulur-dulur juga yang ada di luar. Kalau seandainya kita mau join nih atau gabung sama teman-teman Bonek Kampus, apakah kalau di Bonek Kampus Winsa emang harus mahasiswa Winsa yang boleh daftar atau kampus lain boleh? Seandainya di kampusnya nggak ada tuh komunitas Bonek Kampus, aku bingung nih mau daftar di kampus mana, sedangkan saya mahasiswa dari kampus ini. Itu gimana Jadi tuh? gini, Bisa nggak? gini Mas. Ya. Kalau ini kebetulan ada anak Unsa sampai belakangnya Win itu pengen mendirikan sebuah bonek. Ya. Aku pengen dengan bonek ya nggak apa-apa. Cari 5 anak, nanti kopdar bareng, nanti dikasih tahu bagaimana cara-caranya perekrutan dan sebagainya. Oh. Tuh. Enggak, kalau lebih personal kita pengen join nih di komunitas teman-temannya Winsa nih, bisa nggak? Kalau saya misalkan kampusnya dari luar Surabaya, bisa nggak gabung? Dulu itu permintaan banyak. Ya. Kita punya Instagram ya, Bonek Winsa 117. Banyak Ya. yang DM, Cak, Assalamualaikum gitu. Aku nek kopdar dikabari ya, Cak. Aku salah satu mahasiswa di universitas di Surabaya. Cuman pas kita tanyakan ternyata bukan anak Winsa. Itu sih. Jadi mungkin bisa seperti Cak Awang tadi kita arahkan. Tetap ya sebenarnya boleh-boleh aja. Cuman nanti kita outputnya ya di kampusnya dia ada. Nah, nek wis kampusnya dia ada, misal katakanlah Unusa, nek kampusnya ada nanti kan bisa kita tarik join di Bonek Kampus. Oh Gitu loh. iya. Juga kita bukan marketing sih, maksudnya supaya bisa join juga di Bonek Kampus. Supaya Berarti- lebih masuk lagi. Join dulu nih di kita, diajarin tuh, oh ini kegiatan-kegiatan, habis itu woro-woro ke kampusnya sendiri. Ya. Jadi sistem pengkaderan Mas. Oh. Tapi kalau rules-nya Bonek Kampus saya nggak seberapa paham. Mungkin yang teman-teman kampus independen ini boleh nggak Chris langsung ke Bonek Kampus? Ya kalau Boleh, yang di boleh. Bonek Kampus ada ini nggak struktur organisasinya nggak? ada struktural ada. Terus kalau untuk yang individual, terus di kampusnya nggak ada tempat atau wadah, mungkin bisa langsung Oh, iya. DM kita. Langsung loncat ke Oh Bonek ya. Kampus. Nanti kita arahkan gimana Arahkan gimananya. jurusan apa Iya. nanti? Kuliah jadi. Marketing mahasiswa nih ya. Banyak. Jadi pas dia SMA kelas 2 ya ibaratnya smoking di sian. Oh ya, Jadi anak SMA iya, ini. Jadi mau Oh. masuk ke Winsa. Kalau bonita utamakan. Iya. Kebutuhan Mas. Untuk saat Kebutuhan. 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 Ini kira-kira kenapa sih kena bonita kok jarang gabung ya? Jam malam. Terhalang jam. Terlalu jam. Oke. Terlalu Iya. melanangan nih. Tapi ada nggak kalau mau join gitu ada kartu membernya kah atau ada monami ada iurannya atau Oh. apa? Mungkin kalau iuran, Persyaratan lah. kalau iuran mungkin kita topi muter Mas. Barat Surabaya lah. Oh topi iya. muter, guys. Pas Nah, pas kegiatan kopdar. aja. Kalau untuk kayak kartu member itu nggak ada.
Nah seandainya nih kita biar tahu nih siapa aja anggotanya, hanya cuma diinget-inget aja apa sudah tertulis anggota. Ya, misalkan nih kalau kita ada, ya ini pemikiran saya aja ya. Misalkan ada kartu member atau kartu anggota dan yang lainnya, minimal kan kita tahu tuh, semisal ada individu yang lagi kena musibah atau apa, kita ingat. Kayak gitu. Apakah ada? Oh, Atau ada, untuk Mas. sementara ini belum ya? Ada di grup Oh di grup? WA. Oh masuk WA langsung ya? Grup WA. Jadi kalau sistemnya di Bonek Winsa itu ada 2, sebelum perekrutan itu ada 2 grup. Grup untuk yang mahasiswa baru dikoordinir sama anak-anak yang di bawahnya pengurus, Ya. diajak join. Setelah kopdar 2 kali baru ke grup utama. Ya bila Yep. Gitu. sistemnya Bonek Winsa seperti itu, Mas. Rekrutan bebas mahasiswa. Teman-teman mahasiswa kalau mau join nih, yang khususnya yang benar-benar di hatinya bonek ya, terus bingung tuh cari teman-teman yang frekuensi khusus mahasiswa ya, langsung aja bisa DM. Instagramnya apa Bu? Bonek Winsa 117 ya. Instagramnya, TikToknya ada nggak? TikToknya Ada yang join? nggak tahu, OTW buat mungkin ya. Iyalah. Mungkin website juga Pada mungkin saat ya. enggak mungkin pada saat libur kan biar keren tuh. Nah. Kalau saya lihat yang di IG itu waktu nongkrong ya, nongkrong itu yang 50 anggota itu. Ya, yang Kurang lebih itu ya. Heeh. Kurang lebih itu. Kalau ngumpul semua, kalau Iya, Ruang kurang satu semua. sih, nggak ada bonita. Bonitanya waktu itu nggak join. Kalau Bonek Winsa sendiri ya nggak apa-apa ya, sekalian apa ya, kita punya affiliate account juga. Jadi selain Instagram kita yang Bonek Winsa 117, kita punya afiliasi account lagi di Instagram. Nah, itu untuk apa? Untuk segala bentuk kritik kita. Jadi biar terarahkan dengan baik. Kalau di akun Bonek Winsa ini kegiatan kita. Kegiatan, ya. Itu namanya garis pojok. Garis pojok apa? Surabaya. Garis pojok Surabaya. Itu punya boneka Bos? Bonek Winsa? Winsa. Ya. Itu jadi memang kita konteksnya di situ seperti akun fanbase. Cuman yang fanbase bonek-bonek lain kan ya sekedar berita-berita biasa. Cuman kita lebih mendalam di filosofi sepak bola itu sih, sama taktikal gitu-gitu. Nanti kita kritik di situ. Itu pernah bikin seperti monolog juga, seperti puisi tapi tidak puisi kayak gitu. Oh ya, ya. Kata-kata ini ya, Iya. hari ini. Kata-kata hari ini. Oke, kalau saya lihat Lur, ini kegiatan dari teman-teman Bonek Kampus Winsa khususnya keren. Kalau saya ngomong keren. Ini butuh dukungan, butuh support. Selain itu mungkin apapun yang mereka kerjakan sebisa mungkin ya manajemen atau masyarakat dan yang lainnya, ayo support. Kita bisa dengar secara langsung dari mereka kegiatan-kegiatan positif yang emang tujuannya mencintai Persebaya untuk lebih maju lagi, betul ya? Oke, sebelum kita close kayak gitu, ada nggak kritik dan saran mungkin yang mau disampaikan ke khususnya manajemen Persebaya atau pecinta Persebaya yang fanatik? Kalau saya pribadi untuk manajemen diusahakan juara Persebaya lah. Sampai bahkan saya pribadi itu ada kata-kata yang membuat saya tertampar. Kata-kata itu berupa 20 tahun puasa kapan lebarannya. Nah seharusnya pihak manajemen itu berpikir, oh ya rek 20 tahun rek Persebaya gak juara-juara. Pemain Persebaya itu pernah dimatikan paksa. Dan harapan kami sebagai bonek, manajemen itu harus bekerja giat untuk memaksimalkan prestasi Persebaya agar menjadi juara. Oke, keren. Jadi kalau untuk saya singkat aja, teman, kita ini supporter kalian ya, bukan customer. Jadi saya mohon dengan sangat Bapak Azrul dan rekan-rekan yang berada di atasan Persebaya, tolong dengarkan suara kami. Kami mengkritik Persebaya itu karena kami sayang. Ya, oke. Oke, sudah saya bilang ya, untuk sekarang kita dari teman-teman kampus untuk Persebaya yang ada sekarang kita resah sebenarnya. Ada banyak variabel yang membuat kita seperti ini, seperti tidak transparannya manajemen Persebaya kepada kita. Kita kalau ada forum untuk komunikasi tolonglah bisa dihadiri, kita duduk bersama karena memang balik lagi seperti omongannya Krisna. Kita supporter kalian, kita bukan customer kalian, tolong didengarkan apa yang baik buat kalian, apa yang baik buat kita. Sekarang kita bonek
sudah 80% untuk berubah lebih baik ya. Jadi sama-sama ada tuntutan. Kita juga lebih baik, tolong Persebaya juga sebelum di 100 tahun ini juara itu. Jadi itu tuntutan kita itu sih. Dan untuk Azrul juga tolong Pak, beliau pernah bilang mengembalikan atau mengisi seluruh skuad Persebaya yang memang di semua lini bermain dengan hati. Lah itu sampai sekarang belum kita lihat itu. Ya, oke. Singkat aja Mas, Ya. aku. Bonek bukan pemilik Persebaya, melainkan nyawa Persebaya. Tolong berbenah sebelum 1 abad, wayahe Persebaya juara. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman sini. Keren. Oke, dulu terima kasih banyak nih buat teman-teman yang sudah hadir ya di podcast kita di tamu spesial. Saya berdoa semoga khususnya Bonek Kampus Winsa semakin berkembang lagi dan positif lagi. Dan saya doakan juga buat teman-teman semoga pendidikannya lulus dan lancar semuanya ke depannya. Oke, terima kasih banyak atas waktu dan pemikirannya sudah berbagi sharing dengan kita dan juga dulur-dulur yang ada di luar sana. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di acara tamu spesial selanjutnya. Salam satu nyali. Wali.